Halo, dan selamat datang kembali di 100 Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan pada Oppo A5X. Mari kita mulai. Dan kita dapat memulainya dengan sekadar memeriksa apakah kita memiliki koneksi internet. Seperti yang Anda lihat, tidak ada ikon Wi-Fi yang terlihat, jadi kami tidak melakukannya. Tentu saja, jika Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat melompat ke bagian berikutnya. Namun, jika Anda belum terhubung, Anda perlu membuka pusat kontrol, tekan dan tahan ikon Wi-Fi, lalu pilih jaringan Anda. Untuk saya, yang WIMG, karena lebih baik. Tapi tentu saja, Anda harus memilih jaringan Anda sendiri, lalu masukkan kata sandi Anda. Jika Anda tidak tahu di mana kata sandi Anda, biasanya itu tercetak di bawah router Anda, atau di sampingnya, atau berupa stiker, saya rasa. Dan setelah Anda memasukkan kata sandi, Anda cukup tekan simpan, dan jika kata sandinya benar, kita seharusnya sudah terhubung ke Wi-Fi. Kenapa kita butuh Wi-Fi? Nah, hampir semua yang akan kita lakukan sekarang membutuhkan akses internet, jadi pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Bagaimanapun, setelah kita melakukan itu, kita bisa lanjut ke bagian lain dari video ini, yaitu dengan memeriksa pembaruan perangkat lunak. Saya tahu ini mungkin terdengar seperti hal yang jelas untuk dilakukan, tapi percayalah, tidak semua orang melakukannya. Jadi, di pengaturan, Anda ingin menggulir ke bawah, lalu masuk ke pembaruan sistem, dan tepat di bagian atas, ada pembaruan perangkat lunak. Dan seperti yang Anda lihat, versi kita sudah terbaru. Tentu saja, jika versi Anda belum yang terbaru, saya sangat menyarankan Anda untuk memperbarui perangkat Anda. Jika tidak, Anda mungkin tidak memiliki kinerja yang akurat. Tentu saja, saya berbicara tentang sistem dan patch keamanan Anda dan lain-lain. Dan bisa jadi itu sudah terlalu lama, sesederhana itu. Jadi pastikan saja Anda sudah menginstal versi terbaru. Bagaimanapun juga, setelah kita benar-benar memastikan bahwa jaringan internet kita sudah terhubung dengan baik dan sistem operasi kita sudah pada pembaruan terbaru yang paling memungkinkan, kita kemudian bisa masuk ke akun Google pribadi kita. Secara teknis, Anda bisa melewati langkah itu, tapi sejujurnya, saya tidak membayangkan ada orang yang hidup di abad ke-21 menggunakan internet dan tidak punya akun Google. Seperti itu. Saya tahu, jika Anda salah satu dari orang-orang itu, selamat saya rasa. Tapi di pengaturan Anda ingin menggulir hingga ke bawah dan kemudian menuju ke Google di sini. Dan di sini, Anda hanya perlu mengeklik masuk. Dan setelah beberapa saat, kita akan melihat label input, dan sekarang kita dapat memasukkan akun Gmail kita. Fakta menariknya, Anda tidak perlu mengetik gmail.com secara manual, karena Gmail akan melakukannya, dan Google akan melakukannya untuk Anda. Seperti yang Anda lihat, itu muncul sekarang. Dan tentu saja sekarang, Anda ingin memasukkan kata sandi Anda. Dan setelah Anda memasukkan kata sandi, Anda cukup klik berikutnya. Dan seperti biasa, jika kata sandinya benar, kita akan melihat layar yang persis seperti ini. Sekarang, jika Anda ingin mengatur family link, atau dengan kata lain, kontrol orang tua, Anda pilih, anak saya akan menggunakan perangkat ini. Tentu saja, jika Gmail yang Anda masukkan adalah milik anak Anda. Jika tidak, maka Anda cukup pilih, saya yang akan menggunakan perangkat ini. Namun tentu saja, jika Anda ingin tahu cara mengatur kontrol orang tua, Anda selalu bisa menonton tutorial kami di channel tentang topik tersebut. Sekarang kita perlu menyetujui persyaratan layanan Google, persyaratan layanan Play, kebijakan privasi, dan semua itu, pada dasarnya seperti membuat perjanjian dengan iblis. Dan setelah beberapa saat, kita akan melihat layanan Google dan sebuah layar yang sangat penting jika saya tidak salah ingat. Tepat sekali. Yang satu ini sangat penting. Cadangkan data perangkat. Atau cadangan. Cukup cadangkan saja. Dan mencadangkan data Anda atau sekadar memiliki cadangan sangatlah penting dan sangat berguna karena Anda tidak pernah tahu kapan sesuatu bisa terjadi. Mungkin suatu hari Anda akan kehilangan ponsel Anda, mungkin suatu hari Anda akan merusak ponsel Anda, atau mungkin ponsel itu akan rusak dengan sendirinya. Siapa yang tahu? Dan jika Anda tidak siap untuk itu, saya tidak punya kabar baik untuk Anda. Intinya, selalu lebih baik untuk bersiap-siap, karena Anda tidak pernah tahu kapan sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Jadi saya sangat menyarankan Anda untuk tetap mengaktifkan pengaturan itu, lalu tekan terima. Jika tidak, setiap kali sesuatu terjadi, Anda akan kehilangan semua data yang ada di ponsel Anda yang jelas sangat buruk. Bagaimanapun, setelah kita berhasil masuk ke akun Google kita, sekarang kita bisa masuk ke Play Store yang seharusnya secara default ada di sini. Dan seperti yang Anda lihat, kita disambut di Google Play. Sekarang kita punya beberapa hal yang harus diinstal atau diperbarui. Sejujurnya saya juga tidak yakin kenapa ada kalkulator di sini, tapi kita ingin melewati semuanya. Dan sekarang kita bisa memverifikasi pembelian kita secara instan. Saya akan menggunakan kata sandi. Jika Anda sudah mengatur biometrik, itu sangat bagus.
tapi saya belum, jadi saya akan mengatur kata sandi, dan saya akan memasukkan kata sandi saya. Dan setelah selesai, kita cukup tekan selesai, dan sekarang kita bisa menggunakan Google Play Store. Sekarang ya saya tidak akan repot-repot benar-benar menunjukkan cara menggunakan Google Play Store kepada Anda. Mari kita berikan izinnya, karena sebenarnya sudah cukup jelas sejujurnya. Anda pergi ke kolom pencarian, cari aplikasi yang Anda inginkan, unduh, selesai, itu saja. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa Anda bisa mengklik ikon Anda di pojok kanan atas, pergi ke aplikasi Endgame saya, lalu ke pembaruan, dan di sini Anda bisa melihat semua aplikasi yang saat ini terpasang di perangkat Anda yang masih memiliki pembaruan yang tertunda. Jadi seperti yang Anda lihat, kita memang punya, saya melakukan kesalahan. Kita memang punya banyak aplikasi seperti itu, seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas. Banyak dari aplikasi tersebut sebenarnya adalah aplikasi berbasis Google, tapi ada juga beberapa aplikasi acak, bahkan ada beberapa aplikasi yang saya sendiri tidak ingat pernah menginstalnya. Rasanya seperti ponsel ini menginstal sesuatu tanpa izin saya. Itu tidak mungkin terjadi, kan? Sayangnya, itu memang terjadi, terutama pada ponsel Oppo, karena seperti yang bisa Anda lihat, di halaman ini ada banyak sekali aplikasi sampah. Di demo apps ada beberapa aplikasi dan satu game acak, dan di must play ada lebih banyak game acak lagi. Dan omong-omong, semua game itu sangat-sangat buruk. Saya sama sekali tidak merekomendasikan salah satunya. Mungkin Word Connect, tapi saya cukup yakin game itu juga punya iklan yang sangat agresif. Jadi bagian selanjutnya dari video ini adalah menghapus bloatware. Secara teknis, kita bisa saja menekan dan menahan lalu memilih uninstall pada setiap aplikasi satu persatu. Atau kita bisa memilih tampilan yang lebih mudah untuk melihat semua aplikasi. Kita dapat masuk ke aplikasi kita di sini, ingin masuk ke manajemen aplikasi, dan di sini kita memiliki setiap aplikasi. Jadi sekarang saya juga menyarankan Anda untuk menghapus saja aplikasi yang tidak Anda inginkan. Jadi bagi saya, misalnya Amazon Music, saya tidak akan pernah menggunakannya karena saya tidak memiliki Amazon. Teka-teki blok aqua laut, sampah acak. Singkirkan itu. Karena setiap aplikasi ini hanya membuang-buang memori Anda, dan ya itu tidak bagus, terutama di ponsel itu. Saya cukup yakin Anda tidak punya banyak memori, jadi saya akan langsung lompat ke bagian lain dari video ini, tapi sekarang Anda sebaiknya memeriksa setiap aplikasi satu persatu. Cukup pikirkan, apakah saya yang menginstalnya? Dan yang kedua, apakah saya akan pernah menggunakannya? Dan jika kedua jawabannya adalah tidak, Anda tinggal klik pada aplikasi tersebut, dan kemudian klik copot pemasangan, lalu klik OK. Dan ulangi secara berulang, ulangi secara berulang, ulangi secara berulang sampai semua file sampah yang tidak diinginkan di ponsel Anda benar-benar terhapus secara menyeluruh. Jadi, sekarang mari kita lanjutkan proses pembersihan ini dengan cermat dan efisien. Oke. Itu jauh lebih baik. Jadi setelah kita berhasil memindahkan semua aplikasi yang sangat buruk di perangkat kita, sekarang Anda tinggal menyesuaikan hal-hal Anda. Setelah Anda menghapus bloatware, kita bisa mulai dengan menginstal aplikasi pilihan Anda sendiri, dan misalnya mengganti wallpaper. Saya tahu ini hal yang cukup jelas untuk dilakukan, tapi Anda tahu, Anda bisa menekan dan menahan layar utama Anda, masuk ke wallpaper, lalu memilih sesuatu yang Anda suka. Tentu saja, Anda bisa saja melewati langkah ini karena banyak orang sebenarnya tidak peduli. Dan jika Anda memiliki beberapa foto bagus yang ingin Anda atur, misalnya foto keluarga Anda, foto anjing Anda, atau kucing Anda, atau tikus, atau apapun, Anda selalu dapat menuju ke foto-foto di sini. Sekarang kalau kita tidak punya, saya cukup yakin kami tidak punya fotonya, ya. Baiklah, mari kita segera ambil foto. Misalnya ini. Ya tentu saja terserah. Dingin. Saya suka saat kamera memuat terus-menerus. Astaga. Ponsel ini sesuatu yang lain. Dan sekarang ketika Anda memiliki telepon, katakanlah Anda memiliki foto Anda. Katakanlah itu foto anjing Anda. Anda ingin mengeklik 3 titik di sudut kanan bawah dan langsung memilih tetapkan sebagai wallpaper. Anda dapat mengaturnya sebagai layar kunci, layar beranda, atau keduanya. Dan Anda siap berangkat. Meskipun aku tidak akan peduli dengan hal itu. Dan yang terakhir, saya akan menunjukkan dengan cepat kepada Anda Google Pay yang seharusnya diberi nama Google Wallet. Ini adalah fitur yang luar biasa dan bagus, dan pada dasarnya memungkinkan Anda membayar barang-barang Anda secara nirkabel. Jadi itu cukup bagus. Kita bisa menggunakan View Wallet, dompet, dan Anda dapat mengizinkan notifikasi. Anda ingin mengeklik tambahkan kartu pembayaran atau cukup di sini, tambahkan ke dompet, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Anda ingin memilih kartu pembayaran kecuali Anda memiliki alasan lain.
Kebanyakan orang memiliki kartu pembayaran, lalu Anda cukup memotret kartu pembayaran Anda, atau sebagai alternatif, Anda bisa memasukkan data kartu sendiri. Dan setelah beberapa langkah lagi, tentu saja saya tidak akan menunjukkan ini kepada Anda, karena saya tidak ingin membocorkan data diri saya, terutama informasi kartu kredit saya. Tapi setelah Anda melakukan itu, Anda akan bisa membayar dengan ponsel Anda yang sangat praktis. Dan yang mengejutkan, banyak orang lupa bahwa fitur ini ada, jadi itu cukup lucu. Dan terakhir, Anda bisa memperluas pusat kontrol, menampilkan notifikasi Anda, dan Anda cukup klik selesaikan pengaturan perangkat Anda, karena jika Anda baru saja selesai melakukan pengaturan, Anda seharusnya melihat itu di notifikasi. Jadi mari kita tekan mulai. Dan kita bisa terhubung ke jaringan seluler, tapi saya tidak punya kartu SIM saat ini, jadi saya akan lewati. Ini sangat penting, karena jika Anda punya perangkat lain yang ingin Anda pindahkan datanya, Anda bisa melakukannya sekarang. Jika tidak, Anda harus menggunakan beberapa aplikasi bawaan yang mungkin sudah terinstall di perangkat Anda. Namun, saya cukup yakin bahwa ponsel Oppo Anda seharusnya sudah dilengkapi dengan fitur clone atau phone cloner yang terintegrasi secara langsung. Saya tidak begitu yakin namanya apa, tapi saya rasa itu adalah sesuatu yang menarik dan patut untuk diperhatikan. Sebenarnya, saya tidak melihatnya. Mungkin saya berhalusinasi. Ya, mungkin saya berhalusinasi. Tapi intinya, jika Anda tidak melakukannya sekarang melalui pengaturan Android ini, Anda harus melakukannya lewat beberapa aplikasi pihak ketiga yang rasanya kurang oke. Tapi tentu saja saya tidak punya ponsel, jadi saya akan lewati ini. Tapi sekali lagi, jika Anda ingin memindahkan data dari perangkat lama ke perangkat baru, saya sangat menyarankan untuk melakukannya sekarang. Dan sekarang, setelah beberapa saat, kita akan melihat beberapa hal lagi. Kita punya cara lain untuk menyalin aplikasi dan data dari perangkat lain yang cukup lucu. Jadi saya akan memilih jangan salin, lalu kita bisa lanjut ke metode membuka kunci. Sebenarnya kita bisa saja melewati ini, tapi mari kita atur kata sandi dengan cepat. Saya akan memilih pola, jadi... Oh ya, dan sekarang kita pada dasarnya harus... Teman-teman, jangan pernah lupa kata sandi kalian. Saya harap kalian belum tahu itu karena, ya, itu hal yang jelas untuk dilakukan, jujur saja. Tapi saya akan memilih bentuk L yang sederhana. Tentu saja, kamu bisa mengatur kata sandimu sesuka hati, lalu tekan. Berikutnya sambil tetap mengingat kata sandimu, karena jika kamu lupa kata sandi, kamu benar-benar tidak bisa mendapatkannya kembali. Kamu harus melakukan hard reset untuk bisa mengakses ponselmu lagi. Jadi itu tidak bagus. Lalu mari kita tekan, lanjutkan. Kita bisa menggunakan Gemini tanpa tangan dengan Hey Google. Saya akan menonaktifkan fitur ini karena kadang cukup mengganggu. Dan kita harus menyelesaikannya. Kita punya GPay, yang pada dasarnya hanyalah Google Wallet. Saya sudah menunjukkan ini sebelumnya, jadi mari kita lewati itu juga. Dan ada hal lainnya, ganti wallpaper. Saya sudah tunjukkan itu. Tambahkan akun email lain, Anda dapat melakukannya dengan cara yang sama seperti Anda menambahkan akun Google pertama Anda, dan tinjau aplikasi tambahan, yaitu ini pada dasarnya menunjukkan kepada Anda bahwa, hey, bisakah ini? Wah, lucu sekali. Secara default, ini sebenarnya ingin Anda menginstal lebih banyak bloatware, jadi itu cukup bodoh. Tapi pada dasarnya Anda cukup tekan, tidak, terima kasih, dan ponsel kita sudah siap. Dan selamat, kita sudah melakukan hal-hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan, dan ponsel Anda sekarang sudah siap digunakan. Tentu saja, jangan pernah lupa untuk Anda tahu, menginstal semua aplikasi-aplikasi favorit Anda, masuk ke akun TikTok atau Facebook pribadi Anda, untuk benar-benar sukses membuang-buang waktu berharga di ponsel pintar Anda, dan Anda akan siap untuk segera mulai. Dan jika Anda merasa video informatif ini sangat bermanfaat, pastikan untuk tinggalkan sebuah like, berlangganan saluran kami, dan seperti biasa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai.